Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Saya Yeni Alin, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Bersama fasilitator Ibu Betty Marlina SPD GR MPD dan pengajar praktik Ibu Ais Rahmawati SPD. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru atau perubahan diri yang saya alami akan saya praktikkan di sekolah dan di kelas saya. Saya akan mengkonstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya yang ada di daerah saya, di kelas dan di sekolah. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap anak hanya selembar kertas putih atau tabula rasa, merujuk pada teori yang menyatakan bahwa anak-anak terlahir tanpa isi, dengan kata lain kosong, dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut sesuai dengan keinginan guru, karena menganggap guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran. Guru dianggap serba tahu karena guru merupakan sumber dalam pembelajaran. Dan patokan guru dalam menyelesaikan materi pelajaran adalah nilai siswa yang mencapai KKM dan dianggap pembelajaran sudah berhasil. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan di dalam kelas, baik menyelesaikan soal, tugas-tugas, dan ulangan harian. Guru dianggap sebagai subjek pembelajaran, dan pembelajaran berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center. Murid hanya diminta untuk menghafal materi pelajaran. Dan saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar memahami materi pelajaran yang saya sudah ajarkan. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini belumlah tepat. Pertama, anak adalah kertas yang penuh coretan samar atau buram sejak lahir. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas guru menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan. Lebih dari itu adalah penanaman karakter baik pada anak. Pelayan mengutamakan pada proses pembelajaran bukan hasil akhirnya saja. Belajar tidak hanya monoton dilakukan di dalam kelas. Belajar bisa dilakukan di mana saja dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau disebut student center. Saya lebih banyak melibatkan peran murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Karena murid diharapkan memahami pembelajaran bukan hanya menghafal saja. Saya akan memperbaiki pendekatan saya dengan lebih menekankan pada pengembangan kesadaran diri murid dan mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran. Saya terkadang menghiraukan perbedaan karakteristik anak. Karena saya menganggap semua anak sama, padahal setiap individu itu unik. Ada anak yang cepat mengerti, tetapi ada anak yang butuh lebih banyak waktu dalam memahami pelajaran.
Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Saya seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, akan tetapi termasuk aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial dan budaya dengan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan model pembelajaran dan media yang tepat. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Saya pun juga akan menerapkan bahwa pembelajaran itu bersifat menuntun, bukan menuntut. Menuntun karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan ke arah yang baik bagi murid. Berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya pun harus mengenali karakteristik dan latar belakang murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter anak, berikan kesempatan mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Akhir kata, guru harus selalu ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.